Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia Ketiga dimulai besok? Setelah 15 menit, semua presiden di setiap negara akan meminta warganya untuk tinggal di rumah dan penguncian global akan segera menyusul. Rusia memberikan ancaman terbaru menuju kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Ancaman ini dilontarkan oleh Rusia setelah melancarkan serangan besar-besaran pada akhir pekan lalu. Pada Sabtu waktu setempat, Rusia menembakkan lebih dari 100 rudal dan 100 drone Ukraina. Kemudian pada hari Selasa, Rusia menghujani Ukraina dengan roket. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan jika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka akan mempengaruhi Eropa secara eksklusif. Ancaman Perang Dunia Ketiga selalu diutarakan oleh Rusia karena memang Ukraina kerap kali mendapat pasokan persenjataan dari negara-negara barat. Rusia menyebut tank Inggris dan sistem roket Amerika Serikat telah digunakan oleh Ukraina di Kursk, di mana Kiev juga telah mengonfirmasi penggunaan rudal HIMARS Amerika Serikat untuk menghancurkan jembatan di Kursk. Ya Allah. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Hari ini Tuhan mau menyampaikan pesan-pesannya bagi kita semua. Mari saudara, kadang kita nggak ngerti ke depannya seperti apa. Tapi kita mempunyai Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang akan terus menuntun kita membawa kepada pengenalan akan Allah, membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan, sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, walau di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita menggenapi semua rencana Tuhan di hidup kami, Bapa. Walau kami tak mengerti rencana-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan, kadang-kala tak dapat kami pahami. Namun satu hal kami tetap percaya, terus kami berjalan bersama-Mu. Walau di belantara yang gelap dan kelam sekalipun Tuhan,
Janji-Mu ya dan amin. Kau pegang tangan kami, bawa pada kemenangan demi kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya. Hiara labaya shandara labakata kuria. Hiara labakara labaya shandara bakara labaya sekerere. Hikara bakara labaya shandara lamakana labaya shandara bekikara bapa. Hisandara lamaya shekerere. Hikata kara labaya shandara labakata kuria. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Urapi kami lagi Tuhan, jamah lagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau menyentuh kami, sesuatu terjadi, sesuatu yang ajaib. Dan biarlah roh kami terus menyala-nyala melayani, mengasihi-Mu. Dan kami tidak pernah bosan untuk terus setia kepadamu, kembali pada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kiara labaya shekerere. Seringkali kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami mau, biarlah kami boleh memahami Engkau Tuhan, seturut dengan rencana-Mu Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Bagai 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap yang menonton YouTube Pas Agape ini imannya kembali bangkit dan kuat. Kami percaya Roh Kudus melalui YouTube ini Tuhan, Roh-Mu bekerja menjamah, menjangkau sebanyak jiwa-jiwa untuk kuat, untuk jadi pemenang, untuk bisa melewati masa-masa terendah dalam hidup kami semua dan menjadi lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau sedang memproses kami, menguji iman kami untuk tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan yang sudah melewati masa-masa sukar bisa menjadi mentor-mentor bagi yang lain, menjadi pendoa-pendoa bagi yang lain, supaya banyak jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan, yang dalam kegelapan bisa diterangi oleh firman-Mu. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pakai hidup kami, di sisa hidup kami menjadi alat-Mu yang mulia. Itulah kerinduan hati Bapa, adalah kerinduan kami juga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat mengucap syukur bisa kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Kemarin dari hari Minggu, Senin, Selasa,
Kita ada di Bukit Doa Salomo, saya percaya kadangkala Tuhan memberikan satu hati kerinduan untuk kita masuk di dalam ruang doa khusus ya, tidak disibukkan oleh pekerjaan, keluarga, atau pelayanan kita. Ada saatnya kita sabatikal ya, menyendiri dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga ada waktunya dia untuk menyendiri dengan Bapa di sorga, berdoa di Taman Getsemani ya. Puji nama Tuhan, di situ saya banyak sekali mendapatkan urapan baru, mendapatkan jamahan Tuhan lagi, dan diperbaharui lagi ya. Seringkali kita lelah ya di dalam pelayanan, ke sana ke sini, baik secara fisik maupun secara namanya tekanan-tekanan kan di dalam pelayanan pasti ada, dalam keluarga pasti ada. Tapi pada saat kita mengambil waktu dengan Tuhan ya, disitulah Tuhan memperbaharui sayap-sayap kehidupan kita, memperbaharui roh, tubuh, jiwa kita ya saudara. Jadi ada baiknya saudara juga mengambil waktu khusus dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, dan juga dalam firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, dan juga di dalam minta urapan baru ya, kekuatan baru ya. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah melewati Rosh Hashanah, tahun pergantian tahun Yahudi. Nah, saatnya lah kita setelah pergantian itu, masanya raja-raja berperang. Saatnya kita anak-anak Tuhan berperang di alam roh. Jangan diam aja, jangan menangisi masalah terus, jangan lemah terus. Ayo kuat dan jadi pemenang ya. Jaga hati, jangan lemah lagi, up and down lagi kekristenan kita, atau bermalas-malasan ya. Tapi kita ayo rajin mencari Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan kita sudah Tuhan jamin bahwa kita lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan saudara. Saya ada ikut 5 atau 4 kelompok pembacaan firman Tuhan, kitab suci. Kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, saat ini kita sudah sampai di mana saudara? Ada orang yang subscriber di WA saya, Cimaria, ini sudah sampai di mana kita tahapan? Ya, karena kita juga jangan jadi orang bodoh ya, karena pada akhir zaman ini Tuhan akan singkapkan kitab Wahyu. Kadang banyak hal-hal yang tidak mengerti masih jadi rahasia, tetapi menjelang kedatangan Tuhan, menjelang semuanya akan kesudahan, segala sesuatu akan selesai, Tuhan akan bukakan tahap demi tahap lebih real, lebih nyata lagi. Dan saya seringkali katakan dari tahun 2020 itu sebetulnya di dalam Wahyu 6 itu materai yang pertama situ sudah dibuka Tuhan ya. Maksudnya kuda putih ya. Seolah-olah kebaikan untuk kesehatan, ternyata itu merusak kesehatan tubuh ya. Sekalian ada tanda ya, kita menerima tanda ya, yang memakai tanda itu. Itu hati-hati saudara ya, kesehatan saudara. Kita mintakan Tuhan ketidakmengertian kita ya, dimana kita juga takut, khawatir, kalau nggak pakai tanda ini kita nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa penerbangan, nggak bisa masuk mall, nggak bisa nanti
sulitlah segala sesuatu ya, nggak bisa naik busway, ya nggak bisa ke kantor, ada. Jadi kita hati-hati saudara, itu aja sudah satu apa ya, sebagai orang Kristen tuh suatu warning ya, satu peringatan. Apakah kita bisa nggak kita ya tanpa tanda itu kita bisa nggak hidup ya. Jadi kita harus kuat, iman kita harus kokoh di dalam Tuhan. Itu baru awal-awal ya, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang kedua itu kuda merah saudara ya, yaitu peperangan. Ya kemarin waktu kami pergi ke Bukit Doa Salomo ya, ada teman dalam satu pelayanan tim doa kami, dan dia dikasih tahu, Cimaria ya, aku dikasih lihat kok ada kuda merah berlari katanya. Waktu itu dia tidur ya. Dia tidur, dia dikasih penglihatan ada kuda merah berlari ya. Teman saya ini, saya tahu dia orangnya sederhana ya. Mungkin jarang punya YouTube, kadang HP pun anaknya yang pegang. Udah separuh baya ya. Tapi dia orang yang sederhana, urapannya kuat. Pernah saya didoakan juga sampai saya nangis ya, ada urapan Tuhan yang mengalir ke saya. Orang sederhana ini Tuhan pakai ya, Tuhan berikan karunia ya. Saudara tahu kan dia suka jualan kopi yang di pinggir jalan itu loh, kopi ya diaduk ya, jadi orang beli-beli gitu ya di pinggir jalan. Kadang dia seringkali cerita sama saya juga baca Alkitab sekalian jualan kopi di pinggir jalan baca Alkitab. Tiba-tiba ada yang lewat, kamu Kristen ya? Kamu lagi baca Alkitab ya? Akhirnya dia dikasih uang saudara ya. Puji Tuhan ya, berkatnya ada aja Bu, aku bilang gitu ya. Nah, orang yang sederhana ini saya pikir juga dia juga jarang nonton YouTube, nggak ngerti ya, tapi dia dikasih penglihatan, Bu Maria, aku dikasih penglihatan, ada kuda merah sedang berlari, katanya berlari kencang. Waduh, dan hati saya, kan kalau saya kan tahu ya suka nonton YouTube gitu kan, suka baca firman juga ya kan, itu kuda merah artinya perang ya, akan terjadi perang. Nggak lama waktu kita sudah pulang dari Bukit Doa, ternyata Israel diserang sama Iran nih saudara. Waduh, penggenapan saya sampai merinding ya kemarin. Waduh. Dan kemudian pada waktu hari Senin malam ada doa untuk mujizat kesembuhan. Nah, teman saya ini juga dikasih penglihatan ada satu pintu yang terbuka ya, terbuka lebar ya. Disitulah banyak jiwa-jiwa masuk ya. Disitulah ada penuaian akhir ya. Jadi di dalam manusia ini, dalam satu keterkejutan yang besar ya, banyak akan jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Seperti dulu saya ingat ya waktu COVID melanda seluruh dunia, ada banyak pertobatan demi pertobatan terjadi. Bahkan ada cerita teman saya, dia dari Buddha ya, Buddhis suami istri ini. Pada waktu kerusuhan 98, dia bertobat terima Yesus ya. Jadi seringkali Tuhan memakai masalah, malapetaka, ataupun kegoncangan itu untuk penuaian jiwa-jiwa ya. Jadi kita pada akhir zaman ini, ayo lebih giat lagi berdoa, ambil puasa, peperangan di alam roh, dan juga kita bisa menjangkau jiwa demi jiwa, dan kita bisa menguatkan yang lemah, dan kita mencari yang terhilang. Ya, teman saya ini juga banyak sekali yang dia injilin, rindu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Seringkali kita menabur benih firman, kesaksian ya, dari perkataan kita Tuhan taruh untuk mereka boleh bertobat, mereka boleh mengalami Tuhan. Ya, disitulah saya kemarin waktu di Bukit Doa Salomo ini merasakan jamahan Tuhan, dan saya percaya inilah waktunya saudara. Jangan merasa akhir zaman masih lama, akhir zaman masih jauh. Enggak, saudara, sudah di depan mata kita. Satu kali perang besar terjadi, nuklir dipakai, ya, senjata tidak pernah dibuat, tidak pernah tidak dipakai, pasti dipakai saudara. Ya, baik nuklir, baik bom, apapun yang dibuat manusia ya untuk peperangan itu pasti dipakai, nggak mungkin enggak ya. Setiap negara-negara ini punya pertahanan, punya persenjataan, apalagi yang negara-negara yang super power, nuklirnya itu menjadi satu dana dari pemerintah itu untuk membeli saudara senjata, membeli nuklir, membeli bom, membeli bahan-bahan peledak saudara.
Jadi kita berawas-awas karena waktu ini sudah sangat singkat ya. Mungkin aja besok, mungkin aja lusa, kita sebulan lagi atau tahun depan, kita nggak tahu. Tiba-tiba lockdown seluruh dunia karena terjadi perang yang menyangkut seluruh dunia. Ya terseret. Karena saya juga berpikir ya, sejak COVID 2020 itu, banyak sebetulnya ya bangsa-bangsa yang mulai runtuh ya, baik ekonominya ya, baik juga di dalam banyak pengangguran, banyak yang ekonomi sepi ya, banyak mal-mal tutup ya, banyak usaha-usaha yang bangkrut. Itu karena COVID, saudara. Lockdown begitu lama, sampai berapa tahun. Itu banyak negara-negara yang susah, saudara. Akhirnya ribut, bisa perang ini, saudara. Ya, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa seperti dikatakan tadi, di mana dengan sekutu-sekutunya akan berperang. Apalagi Israel juga ya. Kita tidak bisa bela Israel atau Palestina, saudara. Tahu sendiri, kadang Israel nggak mendahului, tapi bangsa-bangsa sekitarnya yang mendahului menyerang, ya, menyerang dengan bom, dengan apa menyerang. Nah, namanya bangsa Israel masih ikut Taurat ya, perjanjian lama, gigi ganti gigi ya, lu serang gua balas gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani, kita berdoa ya, berdoa. Dan kita covering keluarga kita ya, semuanya juga kita ayo bekerja di ladang Tuhan. Selagi kita masih bisa menjadi mentor-mentor, mendoakan, Tuhan kirimlah jiwa-jiwa untuk melayani, untuk kudoakan, kirimkan jiwa-jiwa untuk bertobat ya, kita sebutkan nama satu-satu. Saya juga terus bikin daftar nama-nama ya yang kita mau dan rindu untuk mereka bertobat sungguh-sungguh, mengalami jamahan Tuhan. Saya juga berdoa untuk semua YouTube subscriber Pas Agape sudah 22.000. Saya nggak nyangka ya saudara, sudah 22.000 ya. Saya orang biasa-biasa aja, bukan luar biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa memakai saya yang biasa-biasa ini ya saudara ya. Saya percaya ini YouTube mengenai tentang akhir zaman ya. Dan juga bagaimana kita bergerak di dalam penginjilan. Sebagai pendoa yang dekat di hati Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu nih keadaan zaman seperti apa nih ke depannya. Ayo bergerak, jangan berdiam diri. Dan juga sebagai penginjil, sebagai penuai, ya semua dipanggil, bukan hanya pendeta, penginjil, 5 jawatan, kita semua. Makanya saya bilang, ayo mulai bergerak. Kita bikin gereja tanpa tembok, gereja lintas agama, lintas denominasi, ya. Semua yang mau datang ikut boleh, saudara, mengalami jamahan Tuhan, ya. Itu kita sudah mulai dari rumah ke rumah, ya saudara. Disitulah saudara, kita tidak usah pusing lah mengenai sewa-sewa tempat, ya. Kita tidak usah pusing. Tuhan yang ada aja dipakai ya. Yang udah bisa mementorin 2-3 orang. Atau saudara sehati, yuk setiap hari Kamis atau Selasa atau hari Jumat yuk kita ngumpul ya. Seminggu sekali doa ya. Doa apa aja. Buat keluarga, buat kota, buat bangsa, buat penginjilan, buat jiwa-jiwa. Bisa kita doakan. Kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Ya saudara. Karena waktu ini sudah waktu yang singkat sekali. Jangan kita ini lemah lagi, jangan kita pusing masalah pribadi banyak ya, orang yang konseling saya juga ada beberapa mengenai warisan. Bu Maria, saya ini takut nih nggak kebagian warisan karena dia lebih pro ke sana ya, lebih pro ke istri yang anak-anaknya yang pertama ya. Nah, ini dari istri anak kedua, udah nggak usah pusing masalah warisan, percaya aja anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Berdoa dan bekerja, nggak usah pusing mengenai keuangan, percaya Tuhan akan sediakan. Ya, jadi kita banyak sekali pengalihan dalam pikiran hati kita. Bukan berarti kita tidak kerja, doa terus, enggak ya saudara. Kita terus berdoa, kita terus bekerja. Bukan berarti ini saatnya berdoa. Ini saatnya melayani, ini saatnya untuk keluarga. Enggak terpisah saudara. Kita dengan Tuhan tuh 24 jam. Kita waktu kerja, kita bisa ngomong komunikasi sama Tuhan. Waktu kita masak, waktu kita ngurus anak, ngurus cucu. Hati kita bisa tertuju kepada Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mendoakan orang-orang juga. Enggak hanya di waktu khusus, waktu kita berdoa ya. Jadi jangan dipisah-pisah, ini waktu untuk Tuhan,
2 jam pagi hari, siangnya lupa sama Tuhan, atau siangnya kita melakukan hal tidak berkenan sama Tuhan. Jangan saudara, kita harus 24 jam terus berkenan di hadapan Tuhan, dekat Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan tinggal. Jangan kita melupakan Tuhan, ya. Selalu Tuhan itu ada di hati kita, di hidup kita. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan, ya saudara. Jadi marilah saudara, kita di penghujung akhir zaman ini, jangan sampai hati kita nih jauh dari Tuhan. Biarlah kita semakin melekat, semakin dibersihkan ya dari kesombongan, dari kepahitan, bereskan sampah-sampah hati semuanya. Seringkali juga pelayanan bisa jadi kesombongan loh, hati-hati ya. Oh kamu udah melayani, oh kamu udah berapa jiwa, oh kamu udah berapa lama ya. Seringkali hati bisa naik, hati bisa ada sombong. Yuk kita kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Kita baca ya di dalam Wahyu 6 ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya saudara, hati-hati. Ya, setelah COVID ini 2020, nah sekarang ini dan ke depannya mungkin 2025 kita akan mengalami peperangan, ya perang secara real ya, bukan hanya perang di alam roh, perang secara nyata, bangsa melawan bangsa, Israel dikepung, ya akan terjadi peperangan Uni Soviet melawan Cina, ya dengan Cina melawan Israel ya saudara ya, dan sekutu-sekutunya semua ya. Jadi ada banyak halnya. Amerika lawannya dengan Amerika dengan Israel bergabung dan melawan Cina dan juga Soviet yang bergabung dengan Korea ya. Jadi kita ada dua kubu nih. Nah Indonesia gimana ya? Ya kita harusnya negara non-blok ya saudara ya. Kita jadi pendoa aja. Saya percaya ya Indonesia ini akan dilawat Tuhan luar biasa. Karena Indonesia ini walaupun negara muslim terbesar, tapi mereka lebih perhatikan agama ya. Mengenai hal-hal spiritual. Kalau dibalik sedikit aja sama Tuhan. Mereka dibukakan aja mata roh mereka. Akan melihat keselamatan daripada Tuhan ya. Banyak negara-negara Eropa kan banyak ateis yang nggak terlalu peduli agama lah ya. Tapi Indonesia ini peduli agama ya. Walaupun sebagian besar belum percaya Yesus, tapi saya percaya, kita yakin bahwa ada penuaian besar-besaran di Indonesia luar biasa. Ayo saudara, tadi yang di dalam kitab Matius 24 tadi dikatakan bahwa akan terjadi lawatan Allah luar biasa, penginjilan ya luar biasa, maka tibalah kesudahan. Dan saudara, setelah nanti kuda merah padam akan ada kuda hitam ya yang membawa timbangan secupak gadung sedinar, itu terjadi kelaparan ya. Setelah ketiga kuda ini, kuda putih, kuda merah dan kuda hitam, maka yang keempat kuda hijau ya, kuda hijau ya, kuning hijau itu mematikan 1/4 penduduk dunia. Kalau 10 miliar itu berarti 2,5 miliar manusia akan mati di kuda keempat ya. Meterai yang keempat ini, kuda hijau kuning ini. Karena apa? Karena 3 ini bergabung ya, kelaparan, perang, dan juga penyakit sampar ya. Jadi yang pertama tadi udah ya, penyakit sampar, yaitu kuda putih ya, dengan COVID-nya ya, dengan vaksinnya, yaitu kuda putih sudah berjalan. Yang kedua kuda merah. Kuda merah ini perang ya. Saudara hati-hati, perang sudah di depan kita. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Ini bisa lockdown seluruh dunia loh saudara. Bisa kembali nggak bekerja di rumah ya. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Ya, ayo kuatkan manusia roh kita. Kita bisa melakukan mukjizat keajaiban. Apapun yang bisa kita lakukan, lebih bijaksana lagi memakai keuangan ya saudara, dan kita juga harus bisa memanage hati kita, hidup kita. Jangan lemah lagi. Ayo ambil doa puasa ya, karena kita akan memasuki peperangan roh. Jadi selama 40 hari ini
berencana banyak teman-teman juga ambil doa puasa 40 hari dari hari ini ya saudara. Kita kedepannya akan kita doa untuk peperangan ya di alam roh. Karena kita tahu sebelum peperangan secara jasmani terjadi ya, maksudnya nanti akan terjadi perang besar di Israel khususnya ya, di mana Rusia dan China dan seluruh negara-negara Arab akan mengepung, akan perang, dan juga Amerika juga pemasok senjata saudara ya, jual beli senjata yang laku nih ya, itu akan terjadi perang besar saudara. Nah sebelum perang secara jasmani terjadi, sebetulnya di alam roh itu udah terjadi dulu saudara ya. Jadi kita ayo ambil peperangan, rebut jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya, dan kita boleh kuat ya, hidup mati kita di dalam tangan Tuhan, nggak ada yang kita takutkan. Jangan cemas, jangan khawatir. Kalau saudara cemas, saudara khawatir terus, cemas terus, berarti iman saudara belum kuat. Ayo kuatkan. Bagaimana caranya? Di dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita kenal Tuhan, deket Tuhan, nggak akan cemas terus, nggak akan khawatir terus ya. Tapi kita percayakan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita berdoa ya, saudara. Sakaralabaya shekedededededede, sikarabakata kuriala papa papa papa, sikaralabaya sandaralaba karalabaya shekededededededede, sikiralaba papa 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 papa, sikaralaba rabarabarabarabarabarabarabarabaya shekedededededede. Shikara papa papa, terlebih dahulu kau sucikan, kuduskan, layakkan kami menghampiri tahtamu. Firman-Mu mengatakan, sucikanlah dan kuduskan sebab aku kudus. Shikara papa ya shikara mendekat pada Allah, maka lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu Bapa. Shikara papa kami tidak tahu hari esok akan terjadi apa, tapi kami percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kami, Tuhan memegang nafas hidup kami. Tidak ada satupun yang kami takutkan dan khawatirkan Bapa. Bahwa dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa ya jika ada yang lemah, kembali kuat di dalam nama Yesus. Biar roh kami terus menyala-nyala kembali di dalam nama Yesus. Pengurapan baru turun. Terima dengan iman, terima pengurapan baru, terima di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada hati yang diperbaharui, ada roh yang dikuatkan. Orabaya shandaralabaya labatakharalababa, bangkitkan penuai jiwa, bangkitkan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh militan di dalam Kristus. Ya kembali terbuka pintu-pintu untuk lawatan, untuk doa-doa di rumah-rumah. Orabaya syakara baba gereja tanpa tembok terus berkembang, bertumbuh. Syakara papa dari 22.000 subscriber, mereka mengambil waktu untuk berdoa, berdua bertiga Tuhan hadir. Orabaya shekedededede kembali mengambil waktu dalam komitmen dan kesetiaan. Syakara mata karababa orababa ya shekedededede hikara papa hikara labaya shekara papa. Terima kasih Bapa, terus Bapa kami percaya Engkau bawa kami Tuhan dalam peperangan roh. Selama 40 hari kami mengambil doa puasa ini, Roh Kudus yang pimpin, sehingga apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memimpin kehidupan kami, memimpin kota-kota bangsa-bangsa Bapa. Kami tahu kedepannya akan terjadi Tuhan peperangan, perang dunia ketiga Tuhan di depan mata kami, tapi kami terus mau kuatkan roh kami sehingga tidak menjadi kekejutan yang besar bagi kami, karena memang semua harus terjadi. Bangsa-bangsa akan runtuh karena akan berdiri antikris, tapi kami tahu Tuhan, kami tahu
Engkau Tuhan, kerajaan bukan segera datang. Engkau menjadi Tuhan dan Raja 1000 tahun di bumi ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami untuk terus kuat di dalam Engkau. Tidak cepat lemah, tidak cepat putus asa, tidak cepat kecewa, tapi terus bangkit, terus dalam pengenalan akan Allah lebih dalam lagi. Dalam setiap masalah, dalam setiap tekanan, pressure, kesulitan, kehidupan, baik ekonomi, sakit, penyakit, baik masalah demi masalah yang mendatangi kami, membuat kami lebih lagi mencari Tuhan, mendalam dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan daripadamu. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Kami mintakan lawatan-Mu untuk Indonesia. Kau lawat pulau demi pulau, Kau lawat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan, untuk bangkit bersinar di dalam nama Yesus. Korabaya shekedededededede sikara Bapa di dalam nama Yesus, semua penghulu-penghulu dunia yang gelap, penguasa di udara, roh jahat apapun kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami boleh menjadi pasukan akhir zaman yang kuat di dalam Engkau, yang tetap berdiri. Di mana Engkau mengadakan lawatan, di situ kami ada. Di mana Engkau mengadakan lawatan, di situ kami melakukan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami tidak mau berdiam Tuhan, tapi kami terus bergerak Tuhan, selagi hari masih siang, sebelum kegelapan menghadapi semua bangsa-bangsa. Biarlah kami Tuhan di tengah kegelapan, sinar kemuliaan-Mu dalam hidup kami semakin terang. Terima kasih Tuhan, sehingga orang mereka yang dalam kegelapan melihat terang Kristus, mereka boleh datang bertobat. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah kami layani, yang telah kami beritakan Injil, yang telah kami saksikan. Mari Roh Kudus, saat yang Kau datang menginsafkan mereka akan dosa dan penghakiman. Roh Kudus yang menyentuh setiap hati, Roh Kudus yang menobatkan, bukan kami. Kami hanya alat-Mu untuk menyampaikan, memberitakan Injil-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Bapa, dimanapun kami ditempatkan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Karena Roh-Mu menyala